Baik, puji nama Tuhan, saya ucapkan selamat malam, shalom bagi kita semua Bapak dan Ibu yang ada di rumah. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya, saya berdoa dan kiranya kasih damai sejahtera Tuhan itu berlimpah atas kita. Dan kita percaya jika kita boleh ada di rumah-rumah untuk kita beribadah mencari wajah Tuhan kita, semua itu oleh karena kemurahan Tuhan. Katakan amin ya. Kita siapkan diri kita malam hari ini di EFA yang ada. Nah, kita sama-sama bangkit berdiri dan biarlah pada hari ini kita membawa puji-pujian kepada Allah kita. Kita bermazmur bagi nama yang kudus. Katakan haleluya. Yes. Yuk bertepuk tangan bersama-sama. Kita percaya ada kuasa yang selalu menyertai setiap langkah kita. Dan janji Tuhan. Dan dialah perisai atas hidup kita. Yes. Dari Raja mulia menghancurkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Kau Tuhan di antara segala yang ada. Mari lebih lagi kita katakan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menghancurkan musuh di mana? Di bawah kakiku. Ayo pakai kuasa dari Raja mulia. Jika Allah ada bersamamu, jangan jadi lawanku. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Kami percaya akan setiap janji-Mu bagi kami Tuhan. Di setiap langkah hidup kami, di setiap waktu kami, Kau selalu ada. Takkan pernah kami ragu, takkan pernah kami takut, sebab Kau beserta dengan kami. Mari sama-sama kita katakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak
terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kau layak untuk dipuji, Kau layak untuk disembah, sebab namamu besar. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah. Kita persiapkan hati kita. Kita boleh datang malam hari ini bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat segala kemurahan-Mu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau katakan Kau sungguh Allah yang luar biasa. Kami akui keberadaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Mari bersama-sama kita angkat pujian. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Mari lebih lagi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Mari kita lebih lagi. Kau berfirman dan sembuh
percaya akan janji-Mu, kami percaya akan firman-Mu. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Oh ya Ralabaya Shanda, Yesus kami percaya. Kau Allah yang baik bagi kami. Dan sekali lagi kami mau katakan pujian ini kepadamu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesusku percaya pada Yesusku, Yesusku percaya padamu. Yesusku percaya padamu. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan, Allah yang kami percaya, Allah yang kami percaya. Ya Ralabaya Shanda, ya Ralabaya Si. Setiap firman-Mu kami pegang teguh, setiap janji-Mu kami simpan dalam lubuk hati kami, dan kami mau percaya ya Tuhan. Namaya Si, ya Namaya Shanda ya Namo, Siki ya Namaya Shanda. Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik. Oh ya Namaya Shanda ya Namo. Jika kami ada sampai hari ini, semuanya oleh karena-Mu. Jika kami hidup sampai hari ini, itu semua karena kemurahan-Mu. Haleluya. Siki namanya sembuh. Iya namanya Shanda, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba. Siki namanya Shanda. Biarlah hati kami semakin melekat padamu Tuhan, kami semakin percaya padamu. Oh ya namanya Shanda, ini namanya Shanda. Siki namanya Shandi. Kau Allah yang layak untuk disembah, Kau Allah yang layak untuk kami tinggikan. Nama-Mu besar, Nama-Mu ajaib ya Tuhan. Kaulah kekuatan kami, Yesus, Kaulah kekuatan kami. Di nama Yesus ya Allah. Dan kami mau angkat bersama-sama pujian ini. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh
Mari angkat hati kami untuk menyembah-Mu. Ku sembah Kau Allahku, Kau Bapa, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus, Yesus, Yesus kekuatan di hidupku. Kaulah kekuatan kami, Kaulah pengharapan kami. Haleluya, haleluya. Segala puji bagi-Mu Tuhan, segala syukur bagi-Mu. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau ajaib. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, agung dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Iya haleluya, iya baya haleluya. Iya ada baya syenda ya baya. Haleluya, iya baya iya ada baya. Hanya Engkau Bapa yang kami layak, kami agungkan, kami muliakan Kau Bapa. Di tempat mahat kudus-Mu, mulia Engkau Bapa. Haleluya ya Bang. Shinda baya baba da baya haleluya ya la baya ya la. Indah ya Bapa ya la haleluya. Iya da baya la baya la baya. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk segala yang terbaik telah Bapa beri kepada kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapa. Iya da baik, iya da baik, da baik, da baik. Indah da baik, da baik, ya la. Indah da baik, da baik, da baik. Iya da baik, iya da baik, da baik. Iya baik, iya da baik, da baik. Benar Bapa yang baik. Engkau yang layak kami agungkan, kami tinggikan selalu di tempat maha kudus Bapa. Karena Engkau Bapa, Bapa yang ajaib, Bapa yang sanggup menolong kami, menopang kami, memulihkan keadaan kami.
Terima kasih Bapa untuk segala yang terbaik telah Bapa beri kepada kami. Terima kasih Bapa buat malam yang indah ini Bapa. Kami ada Bapa di ibadah FA kami, di rumah kami masing-masing. Biarlah Bapa yang baik, Engkau melawat semua anggota-anggota FA di rumah mereka masing-masing malam ini Bapa. Engkau kuatkan mereka Bapa, Engkau teguhkan mereka. Engkau ingatkan mereka semua Bapa, anggota-anggota FA, bahwa ada Allah yang setia, Allah yang selalu menolong, Allah yang selalu mendengar setiap seruan anak-anaknya yang berseru kepadamu Bapa yang baik. Engkaulah Allah, Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Jehovah Salom bagi kami Bapa, umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Bapa yang baik di ibadah FA kami malam ini, kami mau dengar-dengaran kepada Engkau Bapa. Berbicara Bapa kepada hamba-Mu, terlebih kepada semua umat-Mu Bapa yang malam ini Bapa mengikuti di rumah masing-masing. Biarlah Bapa pada saat firman ditaburkan Bapa yang baik, itu memberkati kami yang mendengarkannya, memberkati yang menyampaikannya. Kami tahu juga Bapa, firman-Mu pedang bermata dua. Pada saat ditaburkan, itu juga menegur kami yang mendengarkannya, terlebih-lebih Bapa menegur yang menyampaikannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi hamba-Mu Bapa untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Bapa, firman-Mu Bapa itu akan menjadi pegangan kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus Kristus, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan di FA malam ini, bersama-sama kita katakan amin. Ya, salam buat semua umat Tuhan yang malam ini mengikuti ibadah FA di rumah masing-masing. Apa kabar? Saya percaya kita pasti baik, karena ada Allah kita yang baik, yang selalu menolong kita. Terima kasih buat Bapak Gembala yang telah mengizinkan saya menyampaikan firman malam ini di ibadah FA kita. Terima kasih. Begitu juga buat semua umat yang setia. Mari selalu di mana ada kegiatan FA, ibadah kita, selalu kita ikuti ya. Saya menyampaikan kepada kita semua yang malam ini mengikuti ibadah FA di rumah masing-masing, kita tahu hari ini, saat ini, masa ini masih sama seperti sebulan lalu, 2 bulan yang lalu, 3 bulan lalu, bahkan 6 bulan lalu, masih sama situasinya. Ada virus corona yang sampai saat ini tidak ada satu negara pun yang berani mengatakan negara kami bebas dari virus corona. Kita tahu saat ini berjalan terus. Kita tidak tahu akhirnya. Kita tidak tahu. Karena masih banyak pemimpin-pemimpin dunia berusaha mencoba mencari penangkal virus corona ini. Ada yang sudah bilang sudah dapat, sudah menemukan, tetapi kenyataannya virus itu masih ada. Banyak hamba-hamba Tuhan yang bertanya-tanya. Banyak juga hamba-hamba Tuhan yang berdoa. Kenapa doa tidak dijawab? Sementara banyak sudah umat manusia yang kehilangan nyawa hanya gara-gara virus ini. Apakah pendoa-pendoa sudah tidak lagi berkuasa pada saat mereka berseru berdoa kepada Tuhan?
Apakah hamba-hamba Tuhan tidak lagi berdoa? Sehingga pertanyaan-pertanyaan banyak muncul. Jadi, kita harus belajar, harus tahu bahwa kalau Tuhan izinkan, tidak ada satu manusia pun yang bisa meminta untuk virus ini pergi dari muka bumi ini. Kalau Tuhan yang izinkan. Karena kita tahu bahwa virus ini membuat banyak orang ketakutan. Mau yang kaya, mau yang miskin, yang punya jabatan, yang tidak punya jabatan, banyak yang khawatir. Makanya banyak orang berseru, banyak juga orang yang mengumpat, banyak orang yang mengomel-ngomel akan keadaan ini. Maka kita harus tahu, sekali lagi, buat umat Tuhan yang ada di rumah, di masing-masing, percaya kalau Tuhan izinkan, siapapun tidak akan bisa meminta ini untuk hilang dari muka bumi ini. Tuhan izinkan ini supaya apa? Apa yang manusia lakukan pada saat pandemi ini, virus ini masih ada? Apa yang umat lakukan? Apa yang manusia lakukan? Terlebih-lebih hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus. Apa yang dilakukan? Maka banyak pendoa-pendoa yang berdoa supaya virus ini jangan ada lagi, jangan mengganggu umat manusia. Kalau Tuhan izinkan, apa hak kita untuk berdoa supaya virus ini pergi? Tidak. Pendoa-pendoa, umat-umat Tuhan yang ada di rumah, mari, kalaupun berdoa, berdoalah kepada Allah Bapa, supaya di masa pandemi ini, minta kekuatan dari Tuhan, minta perkenanan Tuhan, minta perlindungan Tuhan. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Dan kita tahu, pada saat Tuhan berjalan sama kita akan menjadi orang-orang yang cakap. Menjadi orang-orang yang terhindar dari virus corona ini. Jadi kalau Tuhan izinkan, mari lakukan yang terbaik pada saat kita hidup, bertetangga, bekerja, dimanapun kita berada. Lakukan yang terbaik. Jangan sekali-sekali keluar dari relnya Tuhan, dari rencana Tuhan, dari jalan-jalan Tuhan. Kita harus apa? Kita harus lakukan perbuatan kita yang baik. Di mata rekan-rekan kita, di mata saudara-saudara kita, bahkan di mata orang yang berbeda keyakinannya sama kita. Biar mereka tahu, kok orang ini yang percaya pada Yesus, kok dia tidak takut ya? Kok dia tidak ragu ya? Kok dia tidak bimbang? Kemana aja dia pergi? Tetapi saya sampaikan kepada semua umat Tuhan yang ada di rumah, kalaupun kita pergi, keluar, doa itu penting. Doa itu penting, tetapi protokol kesehatan kita harus jaga. Amin? Kita harus jaga. Kalau kita pergi, tetap pergunakan masker dan jaga jarak satu sama lain. Jangan lupa pada saat kita memegang apapun di luar sana, bawa selalu hand sanitizer, selalu standby. Alkohol selalu standby di saku kita, di tas kita. Jadi jangan kita uji Tuhan. Amin. Jangan kita uji Tuhan. Tuhan kita kan menolong kita. Kita pergi sembarang tempat, tidak mematuhi protokol COVID-19. Memakai masker, memakai hand sanitizer,
menjaga jarak. Jangan, tetap patuhi. Karena apa? Sebagai pemimpin negara yang memutuskan, itu juga mereka Tuhan yang pilih. Amin. Jadi kalau anak-anak Tuhan hari ini, mari pada saat ini terjadi, mari kita pegang selalu apa yang menjadi tuntunan standar COVID-19. Apa yang menjadi, itu tetap kita pegang. Doa itu penting. Jadi kita di masa pandemi ini tidak mudah terpapar yang namanya COVID-19. Kita tahu bahwa virus corona ini tidak bisa kita lihat. Dan orang-orang yang terpapar pun, kalau ditanya, dia pun tidak akan mengaku tidak terpapar. Hanya pada saat dia di rumah sakit, barulah tahu dia itu terpapar. Kalau di jalanan, kita tidak tahu. Hanya kasih karunialah dari Tuhan yang membuat kita selamat. Jadi bagaimana caranya untuk kita bisa melewati pandemik ini? Bagaimana caranya? Mari kita belajar dari seorang nabi Tuhan yang di masa dia mendapat ujian dari Tuhan yang sangat luar biasa. Dan pada saat dia diuji itu, dia pun hampir gagal dalam ujian itu. Ya, nabi ini sangat dipakai Tuhan karena kesalehannya, maka dia mendapat ujian dari Tuhan. Nabi Ayub adalah salah satu nabi yang tercatat di Alkitab yang Tuhan izinkan dicobai iblis. Ya, Nabi Ayub. Mari kita buka di Ayub 3 ayat 25. Karena yang kutahukan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ini dia. Nabi Ayub pada saat dia diuji, dia pun ketakutan. Takut dia. Karena apa? Karena keadaannya. Karena keadaannya, istrinya meninggalkan dia, anak-anaknya tidak ada lagi. Teman-temannya menjauhi dia. Tubuhnya sangat tidak baik. Maka dia ketakutan. Karena dia ketakutan karena apa? Tidak ada lagi yang mau dekat sama dia. Teman-temannya pun datang. Teman-temannya datang hanya untuk berdebat. Tidak memberi solusi bagi dia. Maka dia ketakutan. Apa yang terjadi pada saat Nabi Ayub ketakutan? Yang ketakutan itulah yang menimpa dia. Yang ketakutan itu yang menimpa dia. Yang dicemaskannya itu yang mendatangi dia. Masa ini, pandemik ini, jangan pernah takut yang namanya corona. Pada saat kamu takut, itu akan datang. Pada saat kamu cemas, dia datang. Jangan. Percaya. Percaya kalau kita pegang kebenaran firman Tuhan, yang nama ketakutan, yang nama kecemasan itu tidak akan ada di dalam hidup kita. Di masa pandemi ini, semua umat Tuhan yang ada di malam ini pasti tidak akan pernah takut kalau memegang kebenaran firman Tuhan itu. Makanya saya berkata, pada saat diuji Nabi Ayub ini, dia ketakutan. Sehingga dia hampir gagal di dalam ujian Tuhan ini. Dia hampir gagal. Karena apa? Karena takut. Karena apa lagi? Karena cemas akan keadaan dia. Hari-hari ini, di mana iman kita? Apakah kita takut juga? Apakah kita cemas juga? Kenapa Ayub takut? Kenapa Ayub cemas? Kenapa kita takut hari ini? Kenapa kita cemas? Karena ada yang Nabi Ayub lupakan.
tidak pahami. Walaupun dia seorang nabi. Kita juga begitu. Kenapa kita takut? Kenapa kita cemas? Karena kita kurang mengenal Allah itu. Seperti yang Nabi Ayub katakan. Di Ayub 42 ayat 5 dan 6. Di Ayub 42 ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nabi Ayub mengenal Tuhan, mengenal Allah dari orang. Dia tidak mengenal Allah itu secara pribadi. Makanya dia berkata begitu di ayat 5. Di ayat 6, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dengan menyesal. Aku duduk dalam debu dan abu. Ini dia. Kenapa Ayub takut dan cemas? Kenapa hari ini banyak manusia, umat manusia takut dan cemas? Karena tidak mengenal Allah itu secara pribadi. Nabi Ayub, dia tidak mengenal secara pribadi. Dia mengenal Allah itu dari orang-orang sekelilingnya. Sehingga pada saat ujian menimpa dia, dia takut. Dia cemas. Begitu juga kita hari ini. Siapa sih manusia yang hari ini tidak takut dan cemas? Tetapi buat saudaraku yang ada di FA, rumah masing-masing malam ini, firman ini mengatakan, jangan takut dan jangan cemas. Kalau kamu takut, kalau kamu cemas, berarti kamu belum mengenal Allah itu secara pribadi. Maka malam ini, buat semua kita, terutama anggota FA yang ada di rumah masing-masing, kenalilah Allahmu secara pribadi. Kenali. Kalau kamu mengenali Allah secara pribadi, kamu tidak akan pernah takut. Itu pasti. Karena Allah kita, Allah yang memberi kepastian di dalam hidup kita. Kalau Allah berjanji, dia pasti genapi. Allah kita tidak pernah bohong. Amin. Jadi, buat semua anggota FA kita yang ada di rumah masing-masing, mari kenali Allah kita secara pribadi. Bagaimana kita mau mengenal Allah secara pribadi? Tidak jemu-jemu. Kami para hamba-hamba Tuhan menyampaikan, bangun mesbahmu di rumah. Kalau kamu mau mengenal Allah secara pribadi, bangun mesbah di rumah. Melalui doa, pujian, dan penyembahan. Jangan bosan-bosannya. Jangan bosan-bosannya untuk berdoa, untuk memuji, untuk menyembah. Kalau kita mau memuji, menyembah, berdoa sesering-sering mungkin, ingat, dari rumah kita ada ukupan yang harum yang sampai ke surga. Itu akan menjadi benteng kita untuk kita terhindar dari hal yang tidak baik. Sekali lagi, buat umat Tuhan yang ada di FA di rumah masing-masing, mari kita kenali Allah kita secara pribadi. Jangan mengenal Allah itu hanya dari teman, dari saudara, dari pendeta. Kenali Allah itu, langsung kamu mengenalinya melalui doa, pujian, dan penyembahan. Tuhan Yesus memberkati. Takkan pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram,
Walau 1000 rebah di sisiku, haleluya, Kau tetaplah Iya, dapat. Allah siapa penolong. walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Dia baik. Kau tetaplah Siapa Allah penolong. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ya bayar, haleluya, haleluya. Siapa ya dabaya, ya bayar, indah ya dabaya, haleluya, haleluya. Ya bayar, sienda bayar, imba ya bayar, sida bayar, haleluya, bayar, sianda bayar, siapa, haleluya. Benar Bapa yang baik, walaupun Bapa 1000 rebah di kanan kami, 10.000 di kiri kami tidak akan pernah takut. Karena kami tahu ada Tuhan kami, Allah kami, yang selalu memegang tangan kami, menguatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat malam yang indah ini Bapa. Kami telah sampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu Bapa itu meneguhkan, menguatkan semua anggota yang ada di rumah malam ini masing-masing. Engkau lawat mereka Bapa, agar mereka lebih mengenal Engkau Tuhan. Pada saat mereka mengenal Engkau Bapa, mereka tidak akan takut, mereka tidak akan cemas. Karena ada Tuhan yang selalu menolong, menopang umatnya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Biarlah Bapa, semua umat-Mu yang ada di rumah masing-masing malam ini akan selalu membangun mesbah mereka Bapa. Pada saat mereka membangun mesbah mereka melalui doa pujian penyembahan, mereka semakin mengenal Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuatkan mereka Bapa, teguhkan mereka. Dimanapun umat-Mu berada, bekerja, berusaha, Engkau yang bersama dengan mereka Bapa yang baik. Engkau topang mereka, Engkau kuatkan mereka dalam pekerjaannya. Begitu juga Bapa, semua umat-Mu Bapa yang berusaha, apapun usaha mereka, biarlah keberhasilan dan keberuntungan menjadi milik semua umat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam ini juga Bapa kami berdoa buat semua gembala-gembala kami yang ada di pusat maupun yang ada di keluarga besar Medan Pelajar. Kami doakan Bapa, gembala kami yang ada di pusat, Bapak Pendeta Insinyur Niko Notoro Harjo berserta 4 staf penggembalaannya Bapa. Begitu juga Bapa, kami berdoa buat gembala kami yang ada di keluarga besar Medan Pelajar, Bapak Pendeta Daniel Edi Pradetno beserta 4 staf penggembalaannya Bapa. Begitu juga Bapak kami berdoa Bapak buat gembala pembina rohani kami yang ada di keluarga besar Medan Pelajar, Bapak Pendeta Erba Bang Yonan. Kami juga berdoa Bapak buat gembala kami yang ada di Sunggal, Bapak Pendeta Ferry Yiswa Ginting beserta 2 staf penggembalaannya, Bapak Pendeta Saragi beserta Bapak Pendeta Daulon Asigian. Kami serahkan Bapak gembala-gembala kami ini Bapak ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapak yang baik. Dimanapun Bapak gembala-gembala kami ini melayani Engkau Bapak, biarlah Bapak yang menyertai, Bapak yang menjagai, Bapak melindungi, sehingga gembala-gembala kami ini pada saat melayani Engkau Bapak yang baik, biarlah Bapak kekuatan kesehatan penyertaan dari sorga itu selalu menyertai gembala-gembala kami ini.
Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Bapa buat keluarga besar gembala-gembala kami ini, buat istri, buat anak, maupun buat cucu-cucu mereka. Dimanapun istri dan anak-anak cucu gembala-gembala kami ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Bapa yang baik. Biarlah selalu aman dalam perlindungan Bapa yang baik. Begitu juga Bapa, kami berdoa Bapa buat pemimpin bangsa kami, buat presiden kami, buat wakil presiden kami, Bapak Insinyur Joko Widodo beserta wakilnya Bapak Kiai Ma'ruf Amin. Kami serahkan Bapak presiden kami dan wakil presiden kami ke dalam tangan pengasihan Bapak yang baik. Kau jauhkan mereka Bapak dari segala hal tidak baik. Biarlah malaikat-malaikatmu Bapak yang menjaga presiden kami dan wakil presiden kami, sehingga Bapak di dalam memimpin bangsa kami ini, biarlah bangsa kami ini selalu dalam perlindungan-Mu, karena Engkau yang menjaga presiden kami dan wakil presiden kami. Kami juga berdoa Bapak buat semua menteri-menteri Bapak, buat semua gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, kepala lingkungan. Engkau yang menjagai semua pemimpin bangsa kami ini Bapak, dari yang tertinggi yang terendah. Begitu juga Bapak, kami berdoa buat TNI Polri yang berjaga siang malam untuk bangsa kami ini. Engkau yang memberkati mereka, menjaga, melindungi TNI Polri yang dari pangkat tertinggi hingga terendah. Biarlah Tuhan yang menjaga mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Bapa malam ini buat kota Kudus. Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem. Biarlah Bapa yang terbaik dari kota Kudus-Mu Bapa itu menjadi milik kota-kota di bangsa kami di Indonesia, sehingga kota-kota di bangsa kami selalu ada kedamaian. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Bapa semua umat-Mu yang ada di EPA yang akan memberi persembahan, Engkau yang berkati mereka Bapa. Setiap tangan-tangan yang memberi, Kau berkati. Dimanapun mereka bekerja berusaha, berkat-Mu mengalir kepada semua umat-Mu yang ada di EPA di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Bapa Indonesia ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Bapa. Berkatilah bangsa kami Indonesia Bapa. Jauhkan bangsa kami ini Bapa dari segala tidak baik. Karena Bapa di Indonesia, di bangsa ini ada anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang selalu berseru-seru untuk bangsa ini kepada-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam ini Bapa kami akhiri ibadat EPA kami. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini Bapa, kami rindu untuk mendapat berkat dari Engkau Bapa yang baik. Saudara yang terkasih, jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, angkat tanganmu, terimalah berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, yang indah di dalam Roh Kudus. Itulah yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Malam, Tuhan Yesus berkati. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Di tengah situasi pandemi corona, mulai dari berdisiplin dengan keluarga untuk mematuhi protokol pencegahan virus corona. Masyarakat tahu apa yang harus dikerjakan, baik mengenai jaga jarak, mengenai pakai masker, mengenai cuci tangan, Kementerian Agama juga sudah menerbitkan panduan dengan sejumlah syarat. Teramat baik bagi dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam sehati dari kami, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pemerintah sedang mempersiapkan setiap provinsi, kabupaten, kota, sampai kepada kecamatan-kecamatan untuk memasuki satu masa yang kita kenal dengan new normal. Gereja Tuhan juga akan berbenah dan akan memasuki new normal, di mana jam ibadah juga akan mengalami perubahan, di mana kalau selama ini kita beribadah 2 jam, maka kali ini dengan new normal yang baru ini kita beribadah hanya 1 jam. Dan saudara,
jarak antara ibadah pertama dan ibadah kedua akan ada tenggang waktu selama lebih kurang 1 jam untuk sterilisasi ruangan. Oleh sebab itu, sebelum saudara beribadah, pastikan yang pertama, saudara tidak terlambat di dalam ibadah, karena ibadah kita sangat singkat, saudara. Usahakan setengah jam sebelum ibadah, saudara sudah ada di lingkungan gereja, supaya saudara bisa mengikuti semua prosedur dengan baik dan menikmati ibadah dengan baik. Di pintu-pintu gereja juga akan disiapkan tempat cuci tangan dengan air yang mengalir. Dan saudara pastikan saudara mencuci tangan terlebih dahulu sebelum saudara masuk ke dalam gereja. Di pintu gereja akan ada diakon-diakonis yang akan menyambut saudara, dan mereka akan mengukur suhu tubuh saudara dengan termogan. Nah, apabila saudara memungkinkan untuk beribadah, maka saudara akan diizinkan untuk mengikuti ibadah. Oleh sebab itu, mari kita mempersiapkan diri. Sebelum nanti saudara ke gereja, pastikan saudara menggunakan masker dari rumah. Namun apabila panas tubuh saudara tinggi, maka saudara akan disarankan untuk beristirahat di rumah, memulihkan imun tubuh saudara, atau bisa juga langsung ke puskesmas atau rumah sakit untuk mengecek kondisi tubuh saudara lebih baik lagi. Di gereja juga akan diatur jarak-jarak di mana kursi tidak akan sama lagi, sehingga saudara pastikan semuanya kita nyaman dengan keadaan ini.